kelompok 3 akan memaparkan dan mempresentasikan materi tentang Pictos untuk berstorytelling. Kami mengambil cerita tentang kancil dan buaya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Winta dengan NIM 101. Saya Nita dengan NIM 056. Saya Yarlin dengan NIM 133. Saya Lukas dengan NIM 120. Selamat menyaksikan. Pictos untuk storytelling. Yang pertama, sejarah. Penggunaan Pictos sendiri telah digunakan sepanjang sejarah manusia sebagai alat komunikasi, sejak peradaban kuno. Pictos paling awal yang diketahui berada di Mesopotamia, mendahului tulisan paku Sumeria yang terkenal, yang berasal dari sekitar tahun 3400 sebelum Masehi. Pictos awal ini digunakan pada token dan ditempatkan pada produk pertanian sejak tahun 9000 sebelum Masehi. Seiring kemajuan peradaban dan perkembangan kota, Pictos yang lebih kompleks dirancang dan digunakan pada tabel barang-barang manufaktur. Penggunaan Pictos juga dapat ditemukan di peradaban kuno lainnya, seperti Aztec, Maya, dan kerajaan Amerika Selatan lainnya. Aksara paku Sumeria yang muncul sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Lalu selanjutnya ada pengertian. Pictos atau picto adalah kependekan dari piktogram, yang merupakan simbol grafis atau gambar sederhana yang digunakan untuk mewakili objek, konsep, atau instruksi. Jadi, Pictos untuk storytelling merupakan kegiatan belajar membaca yang diberikan kepada anak-anak tingkat TK atau SD, sekolah dasar, dengan menggunakan bahan bacaan sederhana atau buku-buku bergambar yang menarik. Penggunaan Pictos dalam storytelling bertujuan untuk memudahkan komunikasi lintas bahasa dan budaya, meningkatkan daya tarik visual cerita, menyederhanakan informasi kompleks, dan menciptakan emosi serta suasana yang mendukung narasi. Dengan demikian, gambar mampu membuat cerita lebih mudah dipahami dan dihayati oleh audiens yang lebih luas. Untuk kelebihan Pictos, yang pertama, merangsang dan memunculkan daya kreativitas guru dalam mengembangkan suatu ide atau pikiran. 2. Membantu anak dalam mengurangi kelemahan dalam menerima materi pelajaran. 3. Menarik perhatian anak dengan penggunaan simbol bergambar, membuat mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang cerita tersebut. 4. Gambar-gambar dapat diakses oleh semua pembuat cerita. 5. Dapat mengatasi kesulitan berkomunikasi. Kekurangan Pictos yang pertama hanya menekankan persepsi indera mata. Yang kedua, kurang efektif untuk anak yang mempunyai kemampuan membaca yang sudah tinggi. Langkah-langkah bercerita. Yang pertama, sebelum bercerita, guru sebaiknya memilih buku cerita bergambar yang mudah dipahami dan menarik bagi ATR. Walaupun kita tahu pada umumnya ATR itu mengalami kesulitan untuk memahami cerita. Yang kedua itu, siapkan buku bergambar kancil dan buaya. Nah, contoh buku gambar kancil dan buaya itu seperti ini. Kita bisa menyediakan buku-buku yang bergambar. Ini ada gambar kancil dan ada gambar buaya. Kemudian, cetak atau buat Pictos dengan gambar-gambar tentang tokoh atau benda yang ada dalam cerita sederhana dari karakter dan elemen penting pada cerita. Nah, di sini ada contoh piktogram. Pictos yaitu simbol-simbolnya. Di sini ada simbol siapa. Di sini simbol siapa ini menandakan tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerita itu siapa. Kemudian ada tanda tanya. Di sini tanda tanya ini menunjukkan atau mempresentasikan itu apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Kemudian di sini ada gambar rumah, yang dimana gambar rumah ini menunjukkan atau mempresentasikan itu di mana peristiwa dalam cerita itu terjadi. Dan juga ada elemen-elemen yang mendukung lainnya seperti gambar-gambar kancil, buaya, hutan, sungai.
otak kepintaran, dan lain-lain sebagainya. Langkah-langkah berikutnya yaitu dalam bercerita, pertama-tama guru itu harus melakukan orientasi buku yang menunjukkan halaman paling depan atau cover, dan bisa juga halaman cover paling belakang. Guru sebaiknya tidak menunjukkan seluruh halaman dari awal hingga akhir di awal bercerita, karena hal ini dapat menghilangkan motivasi atau keingintahuan anak untuk membaca buku tersebut sampai selesai. Jika siswanya banyak, guru sebaiknya keliling untuk menunjukkan gambar cover buku dan cover belakang pada setiap anak. Kemudian, guru membacakan cerita tentang kancil dan buaya. Kemudian, setelah selesai bercerita, guru sebaiknya dapat mengecek halaman anak tentang isi cerita, mengulang kembali cerita yang digunakan oleh Pictos. Langkah-langkah bercerita. Contoh alur interaktif yang dapat digunakan guru ketika bercerita ulang kepada siswa dengan menggunakan Pictos. Yang pertama, saat kancil muncul, tunjukkan Pictos tanda tanya atau untuk menanyakan siapa. Lalu, tunjukkan gambar kancil setelahnya. Yang kedua, kancil ingin menyeberang sungai. Tunjukkan Pictos rumah atau untuk menanyakan di mana. Lalu tunjukkan gambar sungai setelahnya. Yang ketiga, kancil berpura-pura menghitung buaya. Tunjukkan Pictos tanda tanya dan gambar buaya untuk menanyakan berapa jumlah buaya. Yang keempat, kancil berhasil menyeberang. Tunjukkan gambar sungai lalu letakkan gambar kancil bersebelahan dengan sungai untuk menjelaskan bahwa kancil sudah ada di tepi sungai dan berhasil menyeberang. Selanjutnya, kesimpulan. Pictos atau Picto adalah kependekan dari piktogram, merupakan simbol grafis atau gambar sederhana yang digunakan untuk mewakili objek, konsep, atau instruksi. Pictos dalam storytelling. Pictos atau Picto bertujuan untuk memudahkan komunikasi lintas bahasa dan budaya, meningkatkan daya tarik visual cerita, menyederhanakan informasi kompleks, dan menciptakan emosi serta suasana yang mendukung narasi. Saya akan mulai bercerita. Di sini ada buku Kancil dan Buaya. Di sini ada tampilan buku pada cover depan. Di sini ada tampilan buku pada cover belakang. Di sini ada 10 halaman. Saya akan mulai untuk bercerita. Aduh, aku lapar. Aku ingin makan timun. Kancil berjalan menyusuri sungai. Itu ada pohon timun, seru Kancil kegirangan. Bagaimana menyeberangi sungai ini? Aku takut dengan buaya, kata Kancil. Aha, aku ada ide. Kancil tersenyum licik. Kancil berjalan mendekati tepi sungai. Di sana, dia bertemu seekor buaya. Hai buaya, kau dan teman-temanmu diundang Raja ke pestanya, kata Kancil. Benarkah? Aku tak percaya, sahut buaya. Aku diminta menghitung jumlah kalian agar dagingnya cukup. Kancil berkata dengan tegas. Buaya memanggil teman-temannya. Ayo semua berbaris. Kancil ingin menghitung jumlah kalian. Kancil mulai menghitung. Sambil menghitung, Kancil melewati punggung buaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, hop, hop. Kancil pun sampai di seberang sungai dengan selamat. Terima kasih, kalian sudah mengantarku ke kebun timun. Hahaha, tawa Kancil. Buaya-buaya sangat marah karena keterpedaya oleh Kancil. Di sini saya akan mereview ulang cerita tentang Kancil dan Buaya dengan menggunakan Pictos
dan gambar-gambar pendukung lainnya. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita? Yang pertama ada kancil dan buaya. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi dalam cerita? Yang terjadi dalam cerita adalah kancil yang ingin menyeberangi sungai. Namun, kancil takut dengan buaya. Lalu, kancil menemukan ide. Ia meminta para buaya untuk berbaris di tepi sungai. Lalu, ia melompati satu persatu para buaya yang berbaris sepanjang sungai untuk dapat sampai ke seberang sungai. Lalu, yang terakhir ialah di mana cerita ini terjadi? Cerita ini terjadi di sungai di tengah hutan. Sekian pemaparan materi dan penjelasan tentang penggunaan Pictos dalam berstorytelling. Sekian Dan terima kasih.